Karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seninya yang diperoleh melalui perpustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Fungsi karya ilmiah secara umum sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Fungsi karya ilmiah secara khusus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penjelasan, karena sebagai ilmu penelitian maka disampaikan lewat narasi. Yang kedua, ramalan, yaitu seseorang yang mampu menerka, tetapi menerka yang valid. Ketiga, pengawasan, yaitu mengawasi yang diteliti dan penelitian. Karya tulis ilmiah merupakan suatu produk ilmiah yang memuat dan mengkaji suatu masalah atau terhadap bidang ilmu tertentu oleh perseorangan. Kemudian, karakteristik ilmiah disajikan dalam bentuk publikasi media ilmiah yang dapat dilihat pada isi, penyajian, dan bahasa yang ditentukan. Tentunya, karya ilmiah bersifat keilmuan, yaitu rasional, objektif, dan tidak memihak. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu olahan data, hitung-hitungan, dan berhubungan dengan matematika. Sedangkan kualitatif itu deskripsi atau gambaran, menjelaskan laporan lebih jelas. Syarat karya ilmiah yaitu motivasi dan disiplin, mampu mengolah data, mampu berpikir logis, bahasa yang baik dan benar. Jenis karya ilmiah yaitu ada makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Manfaat bagi penulis karya ilmiah adalah meningkatkan keterampilan membaca, meningkatkan daya pikir yang kritis, meningkatkan kepuasan intelektual, mengembangkan budaya akademik. Sifat karya ilmiah yaitu lugas dan tidak emosional, logis, efektif, efisien, dan bahasa yang baku. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat. Tujuan menulis secara umum yaitu memberikan informasi secara lengkap kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memperluas pengetahuan dan pengalamannya. Tujuan menulis untuk studi yaitu buku bahan ajar, modul, skripsi, artikel, dan jurnal. Tujuan menulis untuk usaha yaitu buku motivasi dan buku profesi tertentu. Tujuan menulis untuk hiburan yaitu untuk buku novel, cerpen, naskah, dan drama. Tahapan menulis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu menemukan masalah, menentukan tema dan topik, menentukan judul, kemudian menentukan kerangka penulis. Kedua yaitu ada penulisan, yaitu menulis berdasarkan kerangka, memperhatikan pedoman penulisan. Ketiga ada review, yaitu melihat setiap paragraf atau keseluruhan, mengedit atau mengurangi atau menambahkan, dan memaksimalkan untuk melihat atau meninjau hasil tulisnya. Keempat, yaitu ada publish, yaitu mengirimkan percetakan dan memantau perkembangan. Kemudian ada langkah menentukan judul, contohnya temanya pendidikan, topiknya pembelajaran, judulnya pengaruh metode pembelajaran. Kemudian ada rekomendasi dalam menentukan judul, yaitu minat, problem, referensi, kekinian, dan objektif. Ada kutipan. Kutipan itu adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang. Fungsi kutipan yaitu sebagai landasan teori, penguat bagi pendapat penulis, penjelasan bagi suatu uraian, dan bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Macam-macam kutipan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kutipan tidak langsung, yaitu penulis tersebut tidak menulis dengan sama persis mengenai tulisan atau kalimat yang ia kutip. Yang kedua yaitu ada kutipan langsung, yaitu mengkopas atau copy paste tulisan atau kalimat tanpa merubah kalimat aslinya, yaitu mengambil dari Google atau buku, langsung di copy paste tanpa diubah sama sekali ke Word. Catatan kaki istilah dari kata ibid. Ibid juga merupakan singkatan dari ibidem, yang artinya di tempat yang sama. Contoh catatan kaki yaitu yang pertama, nama, tahun, judul buku,
terbit buku, kota, halaman buku. Yang kedua itu ibid. Apabila semuanya sama, tinggal tambahin halaman buku aja. Yang ketiga yaitu nama, tahun, judul itu beda, maka perlu ditulis semua. Istilah catatan kaki terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada ibid, singkatan dari kata ibidem yang berarti di tempat yang sama, yang biasanya digunakan dalam penulisan catatan kaki untuk merujuk kepada sumber yang sudah dikutip dalam catatan kaki sebelumnya. Yang kedua yaitu ada opcit, merupakan singkatan dari opere citato, artinya telah dikutip. Jika suatu pustaka atau sumber telah dikutip dalam catatan kaki dan telah diselangi oleh satu atau beberapa sumber lain hendak dikutip lagi, maka penulisan catatan kakinya dapat disingkat dengan hanya menuliskan penulisnya saja, lalu diikuti opcit. Kemudian yang ketiga ada logcit, merupakan singkatan dari loco citato, yang artinya dikutip dari tempat yang sama. Bila hendak mengutip halaman yang sama dari sumber yang baru saja dikutip atau belum diselang oleh sumber lain, maka catatan kaki cukup disingkat logcit. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar karya ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Penulisan karya ilmiah itu tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, karya ilmiah populer, yaitu ada buku motivasi, surat kabar, majalah, esai, biografi, dan bahasanya yang sederhana. Yang kedua, ada karya sastra populer, yaitu ada puisi, prosa, naskah drama, dan bahasanya yang sangat sederhana dan imajinatif. Perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer, yaitu bahasanya sederhana, tidak terikat dengan aturan, dimuat dalam surat kabar, majalah, buku motivasi, dan untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada karya ilmiah murni, yaitu bahasanya baku, terikat aturan, dimuat di jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku pelajaran modul, dan untuk akademisi. Bentuk karangan itu ada 5. Yang pertama yaitu deskripsi, yaitu karangan yang menggambarkan. Yang kedua itu ada narasi, yaitu karangan yang berisi cerita. Yang ketiga yaitu eksposisi, yaitu karangan yang memiliki informasi. Yang keempat yaitu argumentasi, yaitu karangan yang memiliki pendapat. Yang kelima ada persuasi, yaitu karangan yang mempengaruhi. Struktur penulisan populer yaitu ada 5. Yang pertama itu judul, kedua nama, ketiga pendahuluan, keempat isi atau pembahasan, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu kesimpulan.